terkait dengan masalah Gatot nih Pak. Apa yang sebenarnya dengan Bapak Muhammad Siddiq betul Ya. sebagai korbannya atau bagaimana Pak? Kita sebagai korban dari ahli waris Rojali Saaman atas nama anaknya yang bernama Muhammad Siddiq. Alamat Jalan Kampung Sawajati nomor 29 RT 7 RW 001 Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Kronologi mantan pengacara Gatot Soeharto Amkas SH dikenali oleh Rojali pada tahun 2022 oleh seorang pengacara bernama Gatot Soeharto Amkas SH, Advokat Pradi, kantor Advokat Pengacara Jalan Meruya Selatan Raya nomor 57 Jakarta Barat. Kode pos 11510. Menawarkan jasa hukum kepada ahli waris almarhum Rojali bin Saaman melalui Muhammad Siddiq. Sempat membuat surat perjanjian pengurusan tanah milik almarhum Rojali bin Saaman melalui Muhammad Siddiq. Tempat kejadian perkara tanah seluas 154 meter persegi di Jalan Pakubono 6 RT 7 RW 01 Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Kronologi kejadian awal Gatot Soeharto Amkas SH pinjam dana ke ahli waris Muhammad Siddiq itu saya sendiri sebesar 400 juta. Alasan uang untuk pengurusan MHT PT Pakubono Properti dengan cara tidak wajar di dalam ruangan ATM BCA. ATM saya diminta oleh saudara Gatot Soeharto Amkas milik ATM BCA Muhammad Siddiq nomor rekening 22800 80201 milik Muhammad Siddiq. Kantor Bank BCA cabang KCP Kas Cepadu. Bukti slip transfer pemindahan dana antar rekening nomor 8870551798 atas nama Gatot Soeharto Amkas. Tanah seluas 154 meter persegi sebesar 1.080 miliar disebut oleh PT Pakubono Properti. Insinyur Beni Ahmad Benyamin, Direktur Utama, menyebut telah ditransfer pada tanggal 20 Desember 2024 masuk ke rekening atas nama Gatot Soeharto Amkas SH. Dana tersebut berasal dari hasil penjualan tanah seluas 154 meter persegi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Gimana nih? Dan ini ahli waris menyampaikan tegas akan menempuh upaya hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik melalui jalur pidana maupun perdata. Langkah tersebut mencakup pelaporan kepada aparat penegak hukum serta pengajuan gugatan perdata guna menguji dan memastikan tanggung jawab hukum para pihak terlibat. Selain itu, pengaduan etik akan diajukan kepada organisasi advokat Pradi tempat yang bersangkutan bernaung, termasuk Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia Pradi sesuai mekanisme yang berlaku. Pihak ahli waris menyatakan telah menyiapkan dokumen pendukung berupa surat kuasa, surat keterangan ahli waris, bukti transfer, serta dokumen kepemilikan aset untuk kepentingan pembuktian dalam proses hukum.
Muhammad Siddiq memberikan keterangan tegas benar-benar tidak ada penekanan siapapun. Saya bertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Saya Muhammad Siddiq mengungkapkan fakta, kebenaran, dan keadilan, menegaskan bahwa langkah hukum ini ditempuh bukan untuk membangun opini publik, melainkan untuk memperoleh kejelasan dan kepastian hukum. Seluruh persoalan akan kami sampaikan melalui mekanisme hukum yang sah. Kami menghormati hak setiap pihak untuk memberikan klarifikasi sesuai ketentuan yang berlaku, ujarnya. Sampai Oke. sini. Silakan. Saksi kunci yang utama Pak Beni Iya. bin Sulaiman. Hasan Saifuddin. Saifuddin. Ya, Ulang nggak Pak? silakan. Ya, betul, silakan bicara. Ulang ya. Ya. Udah bicara. Saya Beni Saifuddin, saya bersaksi atas nama hukum pada tanggal 14 Oktober 2023 kurang lebih 24 ya 2024 ya. Agak keras sedikit suaranya. Ya. Pada tanggal 14 Oktober 2024 saya diajak oleh saudara Gatot Suharto untuk menuju ke rumah Pak Haji Siddiq sekitar kurang lebih jam 1:30 kami berkunjung berdua ke rumah Pak Haji Siddiq. Sesampainya di sana beliau bicara menanyakan perihal pembayaran tanah yang notabene saya tidak mengetahui. Sampainya di sana saya baru mengetahui kalau beliau menanyakan perihal pembayaran, sudah dibayar atau belum sama Pak Kubono. Begitu Pak Siddiq bilang belum ada pembayaran, kita menunggu di sana. Sesampainya pada waktu yang kurang lebih sebelum asar ya, itu ada uang masuk dan ada komunikasi antara Pak Gatot dengan Pak Hanum. Melalui HP-nya beliau langsung memberitahu ke Pak Siddiq bahwasanya ada uang masuk ke rekening beliau. Ini yang seingat saya ya pada saat itu. Langsung beliau dibawa keluar. Saya nggak tahu tujuannya apa. Yang saya dengar pada saat itu beliau akan dibawa sepertinya membicarakan ke bank BCA. Nah, tidak lama kemudian ada Bu Rini selaku istrinya Pak Siddiq menanyakan ke saya. Saya bilang Pak Siddiqnya keluar sama Pak Gatot. Tidak lama Bu Rininya masuk ke dalam kamarnya Dipa keluar menanyakan dan dia langsung menyusul. Saya tanya mau kemana ini? Dia menanyakan mau menyusul Pak Siddiq. Ya udah tunggu aja dulu di sini, saya bilang. Kalau di sana juga nanti rame, karena kita juga udah rame juga itu antara Dipa dan istrinya Pak Siddiq, Bu Rini ini rame membicarakan uang yang pada dasarnya saya tidak mengetahui pada saat itu. Nah, tidak lama kemudian beliau datang berdua. Pak Gatot dan Pak Siddiq langsung ditegur sama Ibu Rini perihal kepergian beliau ke Bank BCA. Ternyata di situ saya baru mengetahui kalau Pak Gatot pinjam 400 juta. Saksinya saya bersumpah, berani sumpah atas nama hukum, atas nama akhirat, dunia akhirat ya. Saya bersumpah. Bapak sebagai apa? Sama beliau ini sebagai saya apa? waktu itu sebagai kawan Pak, kawan untuk menemani beliau di saat ada kepentingan Iya. beliau. Saya temani melalui pakai motor ya. Betul. Jadi setiap kepergian diajak gitu ya? ya. Betul. Oh gitu. Dari Kira-kira informasi ini Bapak menyampaikan sesuai dengan pembuktian yang Bapak ya, lihat itu sesuai ya? dengan yang saya lihat Ya, dan sesuai saya dengar fakta, ya, ya. saya dengar juga. Iya. Pada Tidak saat ada tekanan dari manapun ya Pak? tidak ada tekanan. Iya. Sesuai hati nurani Pak ya? Sesuai hati nurani, Karena karena beliau juga merasa, Iya. saya lihat beliau juga orang baik. siap, Dia juga pernah baik sama saya. siap. Dia merasa dibohongi juga dan Iya. saya lihat tindakan juga Pak Gatot sudah di luar garis Bapak, buat saya.
sudah dijolimin Pak ya. Iya, saya Jadi- merasa dijolimi sekali, Pak. Iya. Uang saya Sedangkan diambil. sedangkan dia sudah melakukan hal seperti itu. Sedangkan dia sudah melakukan hal yang terlibatannya ini tiba-tiba mau cek kebenaran ke Dewan Pers. Jadi kita minta Dewan Pers harus proaktif, harus bantu usut kasus ini. Amin. Ya, minta, minta. Pak Bapak Dewan Pers, berita tanyakan Pak. Saya minta Pak Dewan Pers Saya minta kepada Dewan Pers untuk segera mengusut menyikap, setegas-tegasnya kepada Gatot. kepada advokat Ya, Gatot Soeharto Amkas SH ya, menyalahgunakan. yang dengan catatan mereka menyalahgunakan Menyalahgunakan profesi menyalahgunakan profesi mereka sebagai yang penegak jelas, hukum. yang jelas saya punya bukti, saya Yang jelas dirugikan. saya punya bukti dan saksi kuat. Inilah yang Ya. bernama Bapak Beni Saripudin. Siapkan aja. Ya, Gudin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Langsung satu lagi, 1, 2, 3. Allahu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya. Bahwa kejunjungan Nabi Muhammad SAW membenarkan kalau orang salah harus ditindak tegas. Ya. Saya yakin semua itu akan langkah hukum itu, kepastian hukum itu harus ada. Amin. Mencari kepastian hukum. Amin. Jadi kami selaku pimpinan taksi dari Irjen Pos akan melaporkan langsung kejadian ini sesuai dengan bukti saksi. Sudah kami menyoroti hal ini karena ungkapan dan bukti semua lengkap. Kita butuh ya penegakan hukum segera ambil tindakan yang tegas. Tidak boleh, walaupun hukum itu tidak pandang bulu, tidak pandang status siapa. Kalau salah bukti ada segera diproses. Ya. Harapan rakyat ya masyarakat kepada dunia hukum harus tegas. Amin. Tidak pandang bulu. Siapapun yang terlibat dalam hal ini segera diproses. Amin. Saya yakin hukum itu masih ada. Ya, kalau memang oknum yang terlibat harus diproses sesuai perbuatannya. Ya. Tidak bisa mengingkari hal-hal yang lain. Saya kira demikian laporan kami. Amin. Demikian hari ini ya menjadi hari yang baik. Amin. Mudah-mudahan Allah SWT melindungi kita bersama. Amin. Amin ya Rabbil Alamin.